مصطفى مصطفى اللهم صل على متبع للصفا. Sebenarnya pertanyaan tentang ahli sunnah ini pada zaman ini itu perkara yang biasa. Tapi kalau kita nak tengok di dalam masa lalu, pertanyaan tentang ahli sunnah ini sedikit pelik. Kenapa? Karena ahli sunnah itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh ahli mantik itu badihi. Terang, jelas. Ketika Anda mengucapkan tentang ahli sunnah, maknanya mereka adalah sumber ilham. Ikon intelijen, ikon kepandaian, ikon kecerdasan. Akan tetapi di zaman yang penuh tipu daya ini, Islam sudah mundur, akhirnya sesuatu yang dikatakan ahli sunnah itu sudah banyak orang-orang tidak mengetahui siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Karena itu para ulama di dalam ahli ilmu kalam mengatakan jika sesuatu yang jelas di masa lampau dan tidak menjadi jelas di masa sekarang, maka para ulama pada zaman itu mesti menjelaskan lagi perkara-perkara tersebut kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Agar perkara yang tidak jelas kembali lagi menjadi apa aja? Jelas. Alhamdulillah, sebelum saya menjelaskan siapa itu ahli sunnah wal jamaah, saya sebenarnya sudah sedikit menyiapkan pasal materi ini beberapa waktu yang lalu. Kata-kata ahli sunnah wal jamaah, kalau nak kita tengok, dia terdiri daripada 3 kata. Ahlun, sunnatun, jamaah. Dan nama ahli sunnah wal jamaah ini, dia tidak ada yang nak. Tidak ada kelompok-kelompok yang memperebutkan nama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok Syiah, mereka tak nak menggunakan nama ahli sunnah, mereka bangga dengan nama mereka. Aku Syiah, kamu ahli sunnah, tidak, aku ini Syiah. Kita tengok Mu'tazilah, mereka tak nak dengan nama Mu'tazilah, dengan nama ahli sunnah, mereka tak nak. Anda tengok dalam kitab-kitab, kami ini Mu'tazilah, nama mereka yang lain, kami ini Ahlul Adli wa Tauhid. Ibadiyah pun juga sama. Pada zaman ini, nama ahli sunnah wal jamaah hanya diperebutkan dalam 2 kelompok saja. Yang pertama adalah kelompok majoriti umat Islam yang dikenal dengan nama kelompok yang amik madhab Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah kelompok jumhur ahli sunnah, jumhur ahli Islam, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, mulai daripada Imam Bukhari sampai daripada Imam Al-Baihaqi, semuanya bermadhabkan Ash'ari. Semuanya bermadhabkan Al-Maturidi. Kemudian pada zaman sekarang ada kelompok yang lain yang menisbatkan dan ingin mengambil alih nama ahli sunnah wal jamaah ini daripada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kita kenal pada zaman sekarang mengatasnamakan diri mereka itu Salafiyah. Mereka ingin, kalau cakapnya itu hijack, ada ikhtitof, ada menculik nama apa? Ahli sunnah wal jamaah untuk sematkan kepada mereka. Akhir-akhir ini saya dengar sudah berganti nama lagi menjadi As-Sunnah. Kelompok apa? As-Sunnah. Dulu ahli sunnah wal jamaah, sekarang apa? As-Sunnah. Kalau nak kita tengok hanya itu aja. 2 kelompok ini yang memperebutkan nama ahli sunnah wal jamaah. Yang lainnya tak nak dengan nama ahli sunnah wal jamaah karena mereka bangga dengan nama yang diberikan kepada mereka. Jayid. Kemudian apa makna ahli sunnah wal jamaah ini? Makna ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tengok daripada lafadznya, ahlun sunnah wal jamaah. Kata-kata ahl, maknanya di dalam bahasa Arab, sohib. Ahli kitab, sohibul kitab. Ahlil bait, sohibul bait. Makna sohib adalah pemilik atau orang yang selalu bersama apa yang diidhofahkan kepadanya. Adapun sunnah, semua mengetahui makna sunnah. Makna sunnah adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan, perbuatan, dan keputusan. Itu namanya apa? Sunnah. Adapun jamaah, kata-kata jamaah ini maknanya adalah kelompok. Kalau di dalam kita nak translatekan,
Ahli sunnah wal jamaah, orang yang selalu mengamalkan sunnah dan selalu bersama jamaah, bersama kelompok. Kelompok ini apa? Makna daripada kelompok ini adalah jamaatus sahabah. Adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mereka itu adalah hakikat daripada ahli sunnah wal jamaah, diberi nama atau mereka menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah bukan saja-saja, mereka mempunyai maksud. Setiap kata-kata itu mempunyai maksud. Kata-kata as-sunnah, ahli sunnah wal jamaah menggunakan kata-kata sunnah. Karena sunnah sesuatu yang lebih lemah daripada Al-Quran. Daripada aspek thubutnya. Ketika kelompok ini menggunakan as-sunnah, secara otomatis mereka pasti juga menggunakan Al-Quran. Karena kalau orang menggunakan sunnah, pasti mereka juga menggunakan Al-Quran. Kenapa? Agar untuk tajannuban, agar mereka tidak diklaim. Kalau mereka bisa saja menggunakan ahli Quran wal jamaah bisa. Tapi daripada menggunakan ahli Quran, mereka lebih menggunakan ahli sunnah. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ada sekelompok mubtadi'ah, sekelompok yang pemahamannya terpesong, hanya mengamalkan Al-Quran saja dan tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mengamalkan sunnah. Mereka terkenal pada saat itu dengan nama Qur'aniyun. Wallahu a'lam, saya kira pemahaman ini di zaman ini masih ada. Saya pernah jumpa beberapa orang tidak mengamalkan hadis. Mereka hanya mengamalkan apa? Al-Quran saja. Agar tidak dikatakan semacam itu, mereka menggunakan nama apa? Ahlis sunnah. Wal jamaah, apa Habib wal jamaah ini? Al jamaah itu agar mereka tidak dituduh sebagai Syiah. Kenapa? Karena Syiah tidak suka kepada sahabat. Mereka meyakini bahwasanya majority sahabat Rasul itu setelah Rasul meninggal murtad semua kecuali 5 atau 6 orang saja. Yang lainnya apa namanya? Yang lainnya semuanya keluar daripada Islam setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Karena mereka mengambil sahabat, jangan dikira mereka itu Syiah. Inilah sir rahasia kenapa mereka itu mengambil nama ahli sunnah wal jamaah. Diambil dari mana? Kalau kita tengok nama daripada ahli sunnah wal jamaah ini adalah diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunnahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang ketika Rasulullah itu menyebutkan tentang perkara yang mana pada akhir zaman umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu, terkenal dengan nama Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ma alaihi ana wa ashabi." Dan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dikatakan ada lafdzul jamaah. Ada lafdzul jamaah. Dari sinilah asal muasal kata-kata ahli sunnah wal jamaah. Dan nama ahli sunnah wal jamaah ini dia nampak lebih akhir daripada nama-nama yang lain. Jadi yang nampak nama Khawarij dulu, nampak. Khawarij ada sebelum nama ya, daripada aspek nama. Nama lebih nampak, lebih dahulu nama Khawarij dulu. Kemudian nama Mu'tazilah, nama firqah-firqah, nama kelompok-kelompok yang terpesong, baru setelah itu nampak nama ahli sunnah. Bukan maknanya ahli sunnah itu nampak akhir, tidak. Mereka pada saat itu adalah umat Islam yang majority. Para sahabat menggunakan faham ahli sunnah. Semuanya menggunakan faham ahli sunnah. Ketika mereka itu majority, mereka tidak perlu nama yang khas. Majority tidak perlu nama. Yang perlu nama adalah yang berbeza dengan majority. Untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, mereka membuat nama yang khas. Akhirnya yang tidak sesuai dengan ahli sunnah, di dalam masalah imamah contohnya menggunakan nama Khawarij. Di dalam masalah sahabat menggunakan nama Syiah. Di dalam masalah sifat menggunakan nama Mu'tazilah. Baru lepas itu nampak nama ahli sunnah wal
wal jamaah. Inilah kenapa nama ahli sunnah wal jamaah nampak akhir-akhir. Sebelum nama ahli sunnah wal jamaah itu nampak, dulu tidak, namanya bukan nama ahli sunnah, namanya adalah musabbitah. Namanya adalah apa? Musabbitah. Apa makna musabbitah itu? Makna musabbitah adalah gelar yang diberikan oleh Mu'tazilah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bertentangan dengan Mu'tazilah di dalam satu masalah yang sangat kritikal. Apa itu? Tentang masalah sifat. Yang mana Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ma'ani, ahli sunnah mengisbatkan sifat-sifat ma'ani. Karena itulah mereka dikatakan dinamai musabbitah. Dan Imam Asy'ari bukan orang yang membuat akidah. Saya selalu ditanya, kalau yang benar itu adalah akidah Imam Asy'ari, maka sebelum Imam Asy'ari ada, mereka itu yang benar akidah apa? Para sahabat dan para tabi'in. Imam Asy'ari lahir tahun 260 dan meninggal 324. Maknanya beliau meninggal abad keempat Hijriah. Maknanya abad kedua dan pertama, akidahnya apa? Ini adalah pemahaman yang salah tentang ahli sunnah. Imam Asy'ari hanya menjelaskan dan membela madhab ahli sunnah, bukan menciptakan. Madhab itu sudah ada sebelum Imam Asy'ari dan ada pembela-pembela madhab ahli sunnah sebelum Imam Asy'ari. Yang pada saat itu dikatakan musabbitah. Kalau kita nak tengok kitab-kitab ilmu kalam yang lebih tinggi, mereka dikatakan Qudamaul Ashab. Yakni sahabat-sahabat lama. Sahabat-sahabat lama. Di antara nama-nama yang berkilau sebagai pembela ahli sunnah sebelum Imam Asy'ari adalah Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Ada lagi seorang ulama sufi, Harith al-Muhasibi. Kemudian Al-Qalanisi. Semuanya itu adalah pembela-pembela madhab ahli sunnah. Akan tetapi jasa mereka tidak sebesar jasa Imam Asy'ari. Jasa Imam Asy'ari di dalam membela madhab ahli sunnah sangat besar. Kenapa? Karena beliau menjelaskan dan beliau membuat dalil-dalil tentang kebenaran ahli sunnah, mengarang kitab tentang ahli sunnah, bukan hanya kitab, mempersiapkan murid-murid untuk meneruskan perjuangannya. Ketika Imam Asy'ari meninggal, perjuangan untuk memperjuangkan ahli sunnah tidak berhenti. Akan tetapi diteruskan oleh murid-muridnya. Dan dulu pada zaman itu beliau itu sering berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. Setiap ada majelis Mu'tazilah semacam ini, ada forum Mu'tazilah semacam ini, ada forum semacam ini yang dibuat oleh Mu'tazilah, Imam Asy'ari akan datang. Kemudian tanya, sampai ustadznya itu tak boleh jelaskan. Ada forum sana, datang lagi. Sampai lama-lama orang-orang Mu'tazilah ini marah. Dia tulis di forum-forum, Asy'ari don't enter. Asy'ari tak boleh masuk. Imam Asy'ari tak habis akal. Dia suruh perempuan-perempuan. Jadi ada perempuan, engkau hadir majelisnya Mu'tazilah Fulan al-Mu'tazili kah? Iya. Engkau datang, kemudian tanya ini. Kalau dia jawab ini, engkau tanya ini. Terus macam itu. Perempuan jika disuruh menghafal pandai. Begitu datang majelis, dia tanya, ya Syekh, kalau macam ini macam mana? Jawabannya semacam ini. Kalau semacam ini, semacam ini. Terus ada tanya, ada interview antara perempuan ini dan Syekh Mu'tazilah ini. Yang akhirnya saya macam bau-bau Asy'ari. Di pertanyaan anta ini. Sampai apa? Bau-bau Asy'ari. Ini adalah bagaimana perjuangan Imam Asy'ari untuk memperjuangkan akidah ahli sunnah. Sampai madhab ahli sunnah dinisbatkan kepada Imam Asy'ari. Aywa. Kemudian tidak ada dalil secara spesifik daripada Rasul untuk menyebutkan, untuk menentukan kelompok fulani ini ahli sunnah. Tidak ada. Atau fulan ini ahli sunnah. Tidak ada. Karena itu nama ahli sunnah wal jamaah di dalam sejarah dan di dalam keilmuan Islam diletakkan, waktu saya masih banyak kah? Oke. Berapa menit lagi? Oke. Diletakkan untuk sekelompok ulama yang mempunyai
Mereka sepakat di dalam satu akidah. Di dalam apa namanya satu akidah. Di dalam satu mafhum. Bukan, ya, ahli sunnah ini penting sekali. Ahli sunnah bukan perkara orang. Kalau kita belajar akidah, di dalam kitab-kitab basic akidah, beberapa ulama mengkritik Imam Asy'ari. Tidak ada masalah. Karena ahli sunnah tidak terpulang kepada orang. Ahli sunnah terpulang kepada mafahim. Kepada poin-poin yang mana setiap orang yang meyakini poin itu dikatakan ahli sunnah. Jadi kalau Anda mengkritik orang, bukan maknanya Anda keluar daripada ahli sunnah. Karena kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita diwajibkan untuk komitmen terhadap akidah, terhadap poin-poin yang dikatakan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya beri contoh di antara beberapa poin tersebut, adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Bahwasanya yang kedua adalah annallaha fa'ilun mukhtar. Allah itu mempunyai sifat ikhtiar, sifat iradah, yang mana kesan daripada iradah itu takhsis. Kemudian al-aql kasyifun, akal itu mengetahui apa yang ada di dunia, tidak mewajibkan kepada Allah perkara-perkara. Kemudian khuludul kufar finnar, orang kafir akan kekal di neraka, dan orang yang berbuat dosa besar daripada orang Islam akan lama di neraka, tapi tidak kekal di neraka. Ini adalah poin-poin, kaidah-kaidah yang diantaranya, kalau kita komitmen dengan kaidah ini, kita akan dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Beri saya 2 menit, boleh? Ketika kita iltizam dengan kaidah-kaidah ini, walaupun kita mengkritik beberapa personal, kita tidak dikatakan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau kita mengkritik Imam Ghazali, kita mengkritik Imam Al-Juwaini, selama kita komitmen di dalam akidah-akidah ini, kita tidak dikatakan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula orang yang menisbatkan diri mereka sebagai ahlul hadis, mereka tidak mempunyai akidah yang khas. Ahlul hadis adalah orang yang komitmen dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi cara mereka untuk memahaminya, cara mereka untuk sampai kepadanya, melewati banyak nadhar, banyak melihat dan berdalil dengan hadis. Ahli sufiyah pun juga sama. Mereka tidak mempunyai akidah yang khas, yang berbeza dengan ahli sunnah, tidak. Akidah mereka sama seperti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, akan tetapi cara mereka untuk memahaminya, cara mereka untuk membuktikannya lebih kepada thariqatul kasyf. Karena tolak ukur akidah ahli sunnah wal jamaah bukan orang, bukan bagaimana cara Anda sampai ke sana, tapi apa yang Anda yakini pada kaidah dan usul kulliyah daripada mazhab ahli sunnah. Inilah makna daripada ahli sunnah secara histori, makna ahli sunnah secara lafadz, dan makna ahli sunnah secara syariat. Wallahu a'lam.